ternyata ada gambar Eki itu tidak meninggal gitu kan. Nggak bisa kita menganalisa lewat foto sebenarnya. Tolong supaya seluruh penyidik ini melakukan langkah-langkah tindak profesionalisme. Kasus tewasnya Vina dan kekasihnya Eki yang terjadi tahun 2016 silam makin runyam dan membingungkan. Ibarat benang kusut, makin diurai, makin carut-marut. Misalnya, baru-baru ini muncul dugaan jika Eki yang tewas tahun 2016 silam bukanlah Eki anak Ibtu Rudiana. Sejumlah foto yang beredar luas di media sosial menunjukkan ketidaksesuaian antara Eki anak Ibtu Rudiana dengan Eki yang tewasnya pada tahun 2016. Atas dugaan itulah, Ketua Sahabat Polisi, Herwanto Nurmansyah, dibuat gerah dan mendesak Barreskrim Polri turun tangan dan segera melakukan penyelidikan agar tidak menjadi isu liar yang membuat citra kepolisian ambyar. Sekarang bermunculan lagi nih, apakah benar Eki anaknya Pak Rudiana itu menjadi korban 2016 yang lalu. Nah sekarang kan muncul lagi nih, ternyata ada gambar Eki itu tidak meninggal gitu kan. Saya juga dikirimin juga fotonya. Coba Bang abang perhatikan, jenazah 2016 yang lalu itu Eki itu berkumis katanya. Nah saya juga dikirimin gambar, begitu saya lihat, oh iya kok ini ada berkumisnya. Nah sementara Eki anaknya Pak Rudiana itu tidak berkumis. Nah foto-fotonya banyak saya dikirimin ke saya nih. Nah ini agar juga tidak menimbulkan lagi kan keresahan. Nah, artinya pihak penyidik harus menciptakan ketertiban agar tidak menjadi liar ya kabar-kabar ini. Menurut saya langkah penyidik sudah tepat kalau seandainya mereka memanggil, yang pertama memanggil Peggy Setiawan yang ada di Cianjur, yang kedua buktikan bahwa benar nggak jenazah yang di dalam itu benar Eki anaknya Pak Rudiana. Nah, kalau perlu bongkar ya kan, ini demi kebenaran lah ya, terungkapnya suatu kebenaran. Kadang-kadang antara foto dengan orangnya langsung kadang-kadang berbeda, kadang-kadang nggak mirip-mirip banget gitu. Itu biasa. Kita aja kalau di foto kadang jelek, padahal kita orangnya ganteng, kan begitu. Atau kita pas di foto kenapa ganteng banget, padahal kita jelek, kan begitu. Jadi nggak bisa kita menganalisa lewat foto sebenarnya. Foto ini paling sebagai petunjuk, karena kalau kita menganalisa lewat foto, kita hanya mengira-ngira aja. Kalau memang benar ya bagus ya. Untuk itu kami minta teman-teman bersabar karena prosesnya harus berjalan sebagaimana prosedur yang ada. Tolong supaya seluruh penyidik ini melakukan langkah-langkah tindak profesionalisme. Berikan kepastian hukum pada masyarakat. Jangan ada tebang pilih, jangan ada merasa berkeadilan tapi tidak adil bagi orang lain. Jadi semua keadilan itu adalah milik daripada masyarakat. Laporan yang dibuat Herwanto Nurmansyah sontak saja membuat nama Ibtu Rudiana kembali menjadi sorotan. Mengingat sebelumnya BAP yang dibuat Ibtu Rudiana tersebar luas di media sosial. Anehnya, BAP yang ditulis Ibtu Rudiana dituding penuh dengan rekayasa. Sejumlah kalangan bahkan menuding Ibtu Rudiana diperiksa lantaran perannya dalam mengungkap dan menangkap para tersangka disebut-sebut asal-usul. Jadi kunci daripada semuanya ini itu ada di Pak Rudiana. Kalau Pak Rudiana itu bisa buka mulut dan berbicara jujur, maka saya yakin selain Indonesia ini jadi aman, damai dan tentram, masyarakat nggak dibikin bingung, juga anaknya di surga juga tersenyum. Kami ini ikut prihatin, turut berduka cita atas meninggalnya anaknya dari Pak Rudiana ini. Kami sepakat sekali dengan polisi bahwa pelaku kejahatan harus dipidanakan, harus ditindak secara hukum yang berlaku di Indonesia. Ya,
kalau dia dedernya, kalau memang pembunuhan berencana, apalagi otak pelaku, ya ancamannya itu kan hukuman mati dan seumur hidup. Kami sepakat, tetapi janganlah sampai orang lain yang dijadikan tumbal. Ini menurut kami ini error in persona. Jadi 2 DPO ini bukan fiktif, ya kan dibilang fiktif. Saya juga bisa menduga juga begitu juga. Tetapi fiktif yang kalau bilang ini fiktif berarti berkas perkara kemarin itu, persidangan kemarin itu fiktif semua. Kan begitu. Nah, yang 2 DPO ini termasuk saya menduga, ini dugaan saya, ini yang bisa menjawab semuanya ini adalah Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana transparan kepada masyarakat Indonesia dan transparan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ada otak intelektualnya yang tersembunyi, Pak. Ya, kalau menurut saya Ibtu Rudiana ini hanyalah kaki tangan ya. Setelah menindaklanjuti arahan dari Polres Cirebon itu tentang pengaduan kita bahwa adanya dugaan memberikan keterangan yang tidak benar ya, kemudian rekayasa penetapan tersangka khususnya klien kami Zakat Tatal ya. Artinya memang setelah berdiskusi dengan Polres Cirebon dan Bareskrim, ada beberapa upaya kalau menyangkut etik dapat diterima di Propam. Jadi laporan tentang Pak Rudi yang menangkap langsung kemudian melakukan satu proses penyidikan ya. Kemudian dengan melakukan upaya-upaya yang kita punya rekam jejak, diantaranya pernah melakukan ke Propam dan ke Komnas HAM, ditindaklanjuti dengan surat untuk ditindaklanjuti. Oleh karena ini selama ini belum ada tindak lanjutan, kami meminta kepada Bareskrim ya, walaupun dari hasil di Bareskrim saat ini mengatakan adanya 2 provinsi wilayah lokus yang berbeda, mungkin akan diarahkan ke Polda Jawa Barat. Nah, tapi surat tanda terima pengaduannya sudah diterima oleh Bareskrim. Namanya ini dugaan, bisa benar bisa salah. Nah, disitulah seharusnya pihak kepolisian memeriksa secara intensif ya. Udah mulai dari Kompol, mungkin AKBP, Kombes ya, di mana mereka yang punya anak buah, mereka bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka di situ ya, bisa menandatangani, bisa memerintahkan. Kalau seorang itu ini hanyalah, kalau menurut saya ini ditekan ya. Jadi ada faktor intelektual, kemungkinan seseorang perwira ya yang bermain di sini, Pak. Karena kalau dari awal bisa ada DPO ini kan dari keterangan saksi. Jadi kalau saksinya memberikan keterangan tidak benar di situ, berarti keterangan dia nggak bisa dipakai dong. Kalau BAP-nya nggak benar, otomatis berimbas dengan alat buktinya yang juga fiktif dong. Kalau alat buktinya fiktif ya berarti itu semua yang kena pidana harusnya dilepaskan gitu loh. Jadi banyak sekali ya penyimpangan-penyimpangan juga. Contoh DPO itu nggak ada foto, nggak ada wajah di situ. Jadi bagaimana dia bilang mencari seseorang tapi nggak ada ciri-cirinya, nggak ada fotonya di sini ya. Jadi otomatis dia bilang fiktif ya, mungkin dari awal memang nggak ada. Karena ya memang tidak ada fotonya, nggak jelas siapa yang dicari di situ ya. Jadi banyak sekali kejanggalan dan banyak sekali penyimpangan yang saya lihat di dalam penanganan kasus Vina Cirebon ini ya. Jadi ini salah satu contoh ketidakprofesionalan Polri dalam penanganan kasus ya. Jadi oknum-oknum ini masih banyak berkeliaran, dan bukti bahwa presisi yang dicanangkan oleh Polri itu sama sekali nggak berjalan, Pak. Kasus ini hanya terbongkar secara tuntas kalau benar-benar dibentuk tim pencari fakta oleh Pak Jokowi.
Karena Pak Jokowi lah yang punya kewenangan memerintahkan Polri, memerintahkan lembaga permasyarakatan untuk mengeluarkan si orang ini setiap waktu untuk diperiksa. Kalau pengacara mana punya kewenangan untuk memeriksa para terpidana ini, begitu. Sementara, Humas Polda Jawa Barat menyebut jika Ibtu Rudiana sama sekali tidak melanggar kode etik usai diperiksa Propam Mabes Polri belum lama ini. Sontak saja, hal itu mengundang banyak tanya, terlebih selama proses pemeriksaan, aparat kepolisian dianggap tidak transparan. Lantas, apa kata mantan staf ahli Kapolri Irjen Polisi Purnawirawan Riki Sitohang mengenai hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri terhadap Ibtu Rudiana yang disebut tidak melanggar kode etik, meski berbagai kritik dialamatkan kepadanya? Ada lagi pengacara lagi, saya sampaikan saja sekalian di sini. Ada yang mengatakan bahwa karena divisi Humas sudah mengumumkan Ibtu Rudiana tidak terlibat. Itu kan berdasarkan analisis, fakta, pemeriksaan, baik di Propam maupun di Bareskrim. Nah, kenapa kok dipaksakan pengacara itu sudah gak benar segala macam? Loh, udah kamu aja yang jadi hakim. Kita kan punya kriteria hukum. Ada penyidik, ada JPU, ada hakim. Makanya di dalam keterangan saya terdahulu menyatakan bahwa kalau memang tidak ketemu ujungnya, substansinya di kepenyidikan, nanti kan bisa kan kita lihat nanti di JPU. Diterima enggak data fakta atau hasil lidik sidik daripada penyidik? Kalau diterima jadi P21, terus mau yang salahkan siapa? Oh itu asal-asalan, berarti kamu sudah tidak percaya kepada penyelenggara negara. Ibtu Rudiana tentu didatangi oleh tim daripada Paminal atau Propam lah ya. Nah tentu demikian juga dari psikolog dan sebagainya. Tentu dia harus memberikan keterangan yang benar. Nah sebagai orang tua tentu dia merasa terpukul. Dan orang tua sudah pas itu sikap Ibtu Rudiana. Menurut saya sah-sah saja. Saya ini mantan Karawat Sidik, saya juga mantan Karupropus Mabes Polri loh. Saya orang Propam loh. Ya, Karupropus Mabes Polri. Kalau memang dalam penyelidikan nanti turunlah Paminal. Saya yakin nih Paminal diturunkan. Ya, pada saat proses lidik sidik diturunkan Paminal untuk memonitor perkembangan hasil lidik sidik. Dan harus memang diturunkan. Itwasum juga ya harus menurunkan juga timnya untuk memonitor, mengguiden proses ini supaya jangan lari dari fakta. Tapi pada perjalanannya kalau ada benang merah ini yang kusut, yang tidak sesuai dengan koridor hukum, itu yang saya katakan tadi. Saya sudah lakukan. Pada saat saya Karupropos ada anggota yang melakukan penyimpangan tuh, jangan ragu-ragu, berikan tindakan yang tegas. Berikan sanksi, sidang kode etik. Kalau memang harus diputuskan, putuskan. Hingga menimbulkan polemik atau persepsi masyarakat ya, yang mencurigai bahwa dulu kasus 2016 itu tidak ditangani secara baik. Ya. Atau tangani kayaknya direkayasa lah. Saya berharap kepada Polri, khususnya penyidik, khususnya Bareskrim, segera selesaikan tuntaskan kasus ini secepat-cepatnya. Ajukan ke JPU berdasarkan alat bukti yang sah. Pada saat sudah diterima secepat-cepatnya supaya segera dilakukan dakwaan oleh JPU. Ini akan terjadi criminal justice system supaya cepat selesai, publik tidak bertanya-tanya lagi. Sebagai orang tua tentu merasa tersinggung ya. Maka karena dia bekerja sebagai penyidik, kebetulan di narkoba, ya langsung dikerahkan timnya dan ditangkap itu. Persoalannya apakah itu orangnya atau tidak? Itu telah terbukti di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Iya, karena anaknya yang meninggal, maka orang tuanya langsung bergerak. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.